Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan terima kasih ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjatkan sholawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sahabat-sahabat dimanapun berada, semakin hari semakin terasa nikmatnya bersama Allah, terasa nikmatnya kebahagiaan dan ketentraman meskipun sedang diuji dengan sakit ya, sedang pemulihan, berbagai macam penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibandingkan dengan nikmatnya masih banyak nikmatnya dibandingkan daripada sakit yang Allah berikan kepada kita. Dan sakit itu pun pasti dan sangat yakin sekali untuk membuat diri kita semakin faham dengan arti hidup ini, semakin yakin dengan arti daripada organ tubuh kita ini. Kita akan semakin sadar bahwa ternyata tidur itu nikmat yang sangat dahsyat. Selama kita dikasih enak tidur, kita nggak sadar kalau tidur itu adalah nikmat dari Allah. Maka Allah sadarkan dengan agak sulitnya sih tidur, sahabatku. Dulu waktu sehat kita tidak sadar, hampir kita nggak sadar sama sekali tentang bahwa kita ini dilindungi lambung kita dengan sebuah antibodi, yaitu asam lambung kita. Itu imun kita, asam lambung kita itu. Andai kata tidak ada asam lambung dalam lambung kita yang di dindingnya, itu dalam hitungan hari kita sudah tiada mungkin, sahabat. Nah, kita akan terasa nikmatnya bahwa asam lambung itu ada ternyata. Allah melindungi kita dengan adanya asam lambung. Baru kita sadar bahwa Allah sangat cinta dan sayang kepada kita, bahwa kita punya asam lambung. Asam lambung bukan penyakit, sekali lagi, tapi cairan yang Allah siapkan di dalam lambung kita agar supaya lambung kita, pencernaan kita, usus kita terjaga dari virus, jamur, bakteri, sahabat. Bayangkan saja, virus, jamur, bakteri, dan kuman itu terhirup setiap hari, setiap saat, kepegang di tempat umum. Bayangkan, sahabat. Kemudian dari makanan, kita datang ke tempat makan, memang itu nggak ada virus, emang nggak ada jamur, emang nggak ada kuman, bakteri. Penuh, sahabat, nih di tempat ini juga penuh. Tapi ada patogen dan unpatogen. Yang patogen itu adalah yang membuat kita sakit. Yang unpatogen yang tidak membuat kita sakit, bahkan akan membantu kita, bakteri tersebut. Di pencernaan kita ada banyak bakteri yang Allah siapkan untuk menghadang, namanya bakteri unpatogen. Di seluruh tubuh kita, di darah kita, di alat vital kita, sahabat. Nah, kemudian di pintu yang kita pegang, apa nggak ada bakteri? Ada, cuman di sini banyak enzim yang Allah siapkan. Tidak tahu aja kita. Ya. Banyak enzim di sini yang akan membunuh bakteri yang patogen tersebut. Ada air liur, ada air mata, itu semuanya ada antibodinya. Allah siapkan, Masya Allah.
Nah kita sekarang sok-sok tahu tentang detak jantung, tentang asam lambung, tentang pencernaan, takut virus ini, takut virus itu, takut bakteri ini, bakteri itu, sampai ini di segala macam. Padahal dari gelas yang kita pegang, dari kantong yang kita pegang, uang yang kita pegang, yakinkah tidak ada bakteri, tidak ada virus? Allahu Akbar. Virus, bakteri, kuman, jamur senantiasa ada. Tapi kenapa kita sehat-sehat aja selama ini? Karena ada Allah siapkan antibodi di dalam tubuh kita, imun dalam tubuh kita, pelindung dalam tubuh kita, sahabatku. Allahu Akbar. Hikmahnya dikasih sakit asam, dikasih sakit GERD, asam lambung yang meningkat, gastritis. Itu menandakan Allah ingin memberitahu, kamu itu punya lambung, kamu itu aku kasih pelindungnya, yaitu asam lambung. Aku kalau misalkan gak kasihan sama kamu, kata Allah, aku hilangkan asam lambungmu. Saat berdebar-debar jantung kita, itu tanda jantung kita sehat. Pada saat sedang marah, emosi, panik, lari, senam, kaget, berdebar-debar, jatuh cinta, berdebar-debar, itu tandanya Allah ngasih tahu, hambaku, hambaku, selama ini kan kamu tidak mau memahami, tidak sadar kan kalau aku kasih jantung selama ini. Coba ingat-ingat dulu waktu jatuh cinta berdebar-debar tidak? Waktu marah berdebar-debar enggak? Waktu ketakutan berdebar-debar tidak? Kok nggak takut mati? Kok nggak sadar bahwa Allah itu sedang menyimpan jantung kita di sini, dan Allah yang meletakkan jantung kita, dan Allah yang mengurusnya? Kenapa kita tidak sadar? Kenapa baru sekarang? Berarti selama ini kita tidak sadar, tidak bersyukur atas jantung kita. Maka Allah kasih kesempatan untuk mengingat kembali. Alhamdulillah. Dengan dikasih suka berdebar-debar. Yang suka lemas, dengan psikosomatis ini kan suka lemas juga. Allah hanya ingin ngasih tahu, selama ini aku yang membuat kamu kuat. La haula wala quwata illa billah. Selama ini aku ini yang membuat kamu bisa berjalan, bisa bernafas, bisa lari, bisa sholat, bisa bicara. Ingat itu, aku yang berikan kekuatan. Makanya dari itu aku siapkan gula darah. Dan gula darah itu kalau cukup akan membuat energi di dalam tubuh kita, tenaga yang dipakai untuk gerak, dipakai untuk berpikir, dipakai untuk berat badan supaya meningkat, otot-ototnya. Itu dari glukosa semua. Glukosa dari awalnya dari apa? Dari gula yang kita konsumsi dan karbohidrat, sahabatku. Nah, selama ini kita lupa bahwa kita diberikan apa? Diberikan energi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya gula darah yang dirubah oleh hormon insulin menjadi energi. Energi dirubah menjadi energi 3 hal. Energi untuk gerak, energi untuk afektif, kognitif, berpikir dan berperasaan. Itu menghilangkan energi juga. Begitu Anda panik, takut, emosi, itu energi hilang banyak. Maka perbaikannya adalah yang suka lemas, berdebar, sesek. Pada saat sesek itu gula darah sedang turun juga, sesek juga. Maka jangan pikiran kemana-mana. Yang sedang psikosomatis, pemulihan anxiety, cemas, anxiety, psikosomatis, itulah harus paham kita. Nah, sesungguhnya apapun yang terjadi dalam tubuh kita itu alarm dari Allah. Kepala pusing, itu alarm. Apa alarm apa? Hambaku, engkau itu tidurnya kurang terus, pegang handphone terus. Itu matamu itu melototin radiasi terus. Aku bikin alarm ya. Bikin sakit matanya, kepalanya pusing. Yang salah siapa? Kita. Allah ingin ngasih tahu bahwa kita selama ini dikasih nikmat mata. Allah ngasih tahu selama ini kadang-kadang kita nggak ingat, nggak sadar bahwa kita punya kepala, maka kita dikasih sakit kepala.
migrain, vertigo. Tapi penyebabnya kita. Kenapa migrain, vertigo? Aliran darah hambaku kurang bagus ke arah kepala, ke arah otak kanan, otak kiri, otak tengah, sehingga vertigo, migrain tuh. Itu makananmu terlalu banyak trigliserid, lemak-lemak, sehingga trigliseridmu naik. Badan pegel-pegel, ngilu-ngilu habis makan pete, jengkol, toge, kol, dan lain sebagainya. Kok sakit? Asam uratmu, wahai hambaku, itu sedang naik. Kamu itu terlalu rakus. Kamu selama ini puluhan tahun dikasih makan oleh aku, kamu gak bersyukur. Nah ya. Nah sekarang aku kasih kamu, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini sementara, supaya kita bersyukur bahwa selama ini kita dikasih makan oleh Allah. Nah, Allah. Kesembuhan anxiety itu ketauhidan yang paling utama. Keyakinan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tetapi ilmu tentang jalan kakinya nih. Jalan kaki, geraknya pagi sama sore pastikan harus jalan atau bersepeda. Nih saya habis bersepeda tadi. Jam 6 saya bersepeda, 15 menit, 20 menit udah bersepeda sambil sholawat. Tapi sok bersepedanya gerakin badannya gini. Nah, jangan cuma sepeda doang. Kaki, tangan bergerak semuanya dengan niat menggerakkan tubuh kita. Nah, saat itu asam urat walaupun naik, makanan walaupun Anda bilang ya kan, dulu saya makan apa aja gak apa-apa. Kenapa sekarang asam urat naik, trigliserid naik? Karena jarang gerak sekarang. Kenapa? Serba takut kan? Orang psikosomatis emang seperti itu. Serba takut, jalan takut, takut pingsan, bersepeda apalagi, lari apalagi, ya. Maka diam terus, maka trigliserid naik sampai 250 juga terasa. Sesek, ini gak nyaman, tangan kaki kesemutan. Asam urat naik 8 aja udah terasa sakit luar biasa pada nih sendi-sendinya. Sampai ke dada gak nyaman. Gerak, ya. Ini secara medisnya, 1 harus gerak, 2 glukosanya cukupkan. Yang ketiga, asam urat, trigliserid harus dijaga makanan dan pola makannya. Nah, terus rasa syukur, ingat, oh Allah sedang menyadarkan saya tentang hidup ini. Allah sedang menyadarkan saya bahwa saya diberikan kepala selama puluhan tahun, diberikan otak selama, oh ternyata dulu itu juga saya berpikir, tapi saya sudah lupa, nggak sadar kalau saya masih berpikir. Ternyata sekarang dikasih apa ujian sama Allah, mikir terus, ketakutan, takut jantung, takut ini, kista, miom, cancer dan lain sebagainya, takut mati. Itu Allah ngasih tahu bahwa kamu selama ini juga berpikir. Aku yang ngasih engkau akal supaya berpikir, tapi untuk memikirkan keagungan aku, kata Allah. Tapi sekarang kamu kan memikirkan apa? Memikirkan ketakutan dengan mati, dengan dengan penyakit, dengan virus dan lain sebagainya. Padahal yang harus takutin siapa? Allah. Kenapa? Lah malaikat senantiasa berjama kita. Tapi kalau kita nggak sadar, Allah selalu bersama kita. Kok nggak sadar? Nah, Allah buatkan imun dalam tubuh kita, daya tahan tubuh, proteksi dalam tubuh kita. Kita nggak sadar adanya. Nih, ludah ini proteksi, bersin proteksi, sendawa. Jangan ngeluh, kok Kang Asep sendawa terus. Bagus. Kalau tapi berlebihan, ya Anda makannya minumnya salah, pasti itu. Maka gasnya meningkat. 1, toge, kol, kacang tanah, pete, jengkol, daun-daunan, apa namanya tuh, soda, kemudian jahe, kemudian temulawak. Anda sendiri yang salah. Nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng itu menyebab mie, kopi pedas, kemudian Anda ngerokok, nikotin. Nah, itu menyebabkan gasnya meningkat di dalam tubuh kita. Maka sendawa terus, tapi bersyukur daripada nggak sendawa. Nah, itu tandanya, weh hambaku, aku bikin kamu sendawa terus. Kenapa? Gasmu terlalu tinggi. Tapi ingat, 80% dari kepanikan. Semakin kita fokus terhadap kok sendawa terus ini ya, kok sendawa terus inilah, takutnya gini. Nah, 80% kepanikan, ketakutan tersebut membuat gasnya makin panjang, makin banyak. Maka biarin aja, nggak bahaya, bahkan bagus. Yang membuat berlebihan itu kita. Allah hanya memberikan alarm, ya kan? Lemas itu alarm. Gimana tidur kamu sedikit kan? Gimana makan kamu sedikit kan? Tidurnya sedikit tapi makan ditambah.
2 kali lipat nggak masalah ya. Yang penting keseimbangan dalam tubuh ini. Ketika sakit, akui, ya Allah saya memang sedang sakit, salah saya ini ya Allah, kemarin makan ini makan itu, minum ini minum, nggak boleh pedas malah makan pedas, nggak boleh makan terong saya malah makan terong karena asam uratnya suka naik, nggak boleh pete terus dimakanin. Salah siapa? Tapi nggak menyalahkan kita aja, salah kami sebagai tenaga kesehatan tidak memberikan edukasi. Dulu saya penyuluhan kesehatan di radio, di TV, penyuluhan kesehatan. Kemudian di klinik kami hampir sebulan sekali, maksimal 3 bulan sekali ada penyuluhan kesehatan, supaya sahabat-sahabat pada pinter, pada jadi dokter untuk pribadinya, untuk keluarganya. Kalau saya kayak gini, oh pantesan saya tadi habis makan pete jengkol, tapi olahraga saya memang kurang. Olahraganya bagus, jalan kakinya banyak, bersepedanya cukup, itu walaupun makan yang tadi itu nggak masalah. Tapi khusus yang orang yang sedang pemulihan psikosomatis, anxiety, GERD, asam lambung, itu tolong dijaga makanannya, sholawatnya dijaga, sholat malamnya dijaga, tauhid aja, tauhid, yakin kepada Allah bahwa Allah satu-satunya menyembuhkan, bukan obat, bukan herbal, bukan dokter, bukan profesor, bukan terapis, bukan. Tapi Allah, tapi kita berikhtiar itu dapat pahala kalau caranya benar. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, senyum, terima, maafkan orang yang menyakiti kita. Jangan mengeluh kepada manusia lagi, capek, nggak dianggap, nggak usah ingin dianggap sakit. Super. Gimana? Sehat, alhamdulillah, berkat izin Allah. Itu Allah senang dipuji. Karena pujian hanya milik dia, memang pantas dipuji dia. Kita nggak pantas dipuji. Ribuan orang yang sudah disembuhkan sama Allah melalui wasilah trilogika ini, logika medis, psikologis, tauhid. Semakin mereka mengatakan wajar, masa bodoh, terserah Allah, makin cuek, makin sehat, dijamin sama saya. Tapi terserah Allahnya, sambil kita bukan berserah diri, bukan menyerah, bukan, tapi pasrah, berserah diri kepada Allah, ridho dengan yang sudah terjadi, syukur dengan yang ada, jam ini, menit ini, detik ini, syukurin. Nanti malam syukurin. Besok pagi syukur. Hanya syukur aja. Udah. Yang kemarin biarin berlalu, yang besok biarkan, terserah Allah. Udah, kita bikin rencana, bisa bikin planning, wajib. Tapi ketika belum terjadi, jangan putus asa. Belum sembuh, kenapa udah berdoa, udah berobat kemana-mana belum sembuh? Nah, itu Allah marah kalau ngomong gitu. Emang nyembuhin siapa, kata Allah? Aku nggak perlu itu obat untuk menyembuhkan, kata Allah. Aku nggak perlu itu dokter profesor untuk menyembuhkan, kata Allah. Aku sembuhkan seketika, kun fayakun, gampang bagi aku, kata Allah. Tapi aku ingin kamu sadar bahwa akulah yang menghidupkan kau, bahwa akulah yang merawat engkau puluhan tahun, bahwa akulah yang membuat jantung buatmu dan aku yang merawatnya, bahwa akulah yang membuat lambung dan asam lambungnya untuk merawatmu, dan akulah yang menidurkan kamu, yang membangunkan kamu, dan lain sebagainya. Dan aku yang memberikan kekuatan sehingga engkau tidak lemas, dan aku juga yang mengatur itu gula darah. Yang penting kamu ikutin itu, kata Allah. Kalau mau ngomong kepada kita, makanannya, karbohidratnya cukupkan, manisnya cukupkan, air putihnya 8 gelas, jadi segelas satu jam. Nah, jadi gula darah udah. Insya Allah, mudah-mudahan, mohon doanya, saya akan membuat minuman mineral, tetapi dengan mohon doanya ya, minuman mineral tapi dengan doa, dan namanya ABS itu asap bruder ya, asap bruder sinergi. Mudah-mudahan nanti ada yang 600 mili untuk pemulihan dan penyembuhan. Semoga dipermudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. ABS air mineral namanya, ABS air mineral, dan mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kesembuhan bagi sahabat-sahabat dimanapun berada. Nanti ada yang berbentuknya mungkin seperti ini, yang gelas, ada yang 600 mili. Insya Allah
Mudah-mudahan ini baru rencana. Kalau Allah menakdirkan terjadi, terjadi. Kalau Allah tidak menakdirkan terjadi, maka tidak terjadi. Cuman rencana yang kita bisa lakukan. Sholawat banyakin, semangat, senyum, semangat. Perlihatkan kepada semua orang senyuman kita. Dan yakinlah bahwa semua orang yang bertemu dengan kita nggak sehat 100%. Walaupun beliau itu dokter, profesor, orang pintar, ustadz, ulama, yakinlah bahwa mereka juga sedang ada yang dirasa, cuman nggak ngeluh aja, nggak dikemekan. Ya kalau misalkan saya tenaga kesehatan ngeluh melulu ke pasien aja, pasien ngeluh, kita ngeluh, gimana coba? Nah, cuman disembunyikan saja. Tapi kalau bagi saya, kalau sedang sakit, saya bilang saya sedang sakit. Kemarin saya sakit 1 bulan, saya diinfus 10 botol. Apa? Kolesterol saya naik. Kenapa? Biasanya olahraga, ya ini keluar kota melulu, kemudian kecapean, tidurnya aktivitasnya tinggi, sementara makanannya sedikit agak kurang bagus, dan nggak bersepeda saya cuma 15 menit 20 menit pagi sama sore, tapi ini enak. Walaupun kolesterolnya misalkan trigliseridnya 350, itu seger-seger aja. Tetapi ketika nggak bersepeda, nggak olahraga, nggak jalan kaki, maka walaupun cuma 250 itu trigliserid, tidak ada, nggak nyaman di sini. Tapi karena cuek, ini karena trigliserid saya yang sedang meningkat, asam urat saya sedang meningkat, maka tidak panik. Ya, kenapa kita panik? Kenapa kita cemas, ketakutan? Karena tidak paham, seperti bawa mobil tidak bawa GPS. Gimana setiap saat panik kok? Ya, belok kanan apa kiri ya? Kanan, kiri ya. Susah, nggak nyampe, nggak tenang hatinya sepanjang perjalanan. Nah, itulah orang yang psikosomatis, anxiety, tapi tidak mendapatkan ilmu yang tepat, yang lengkap dan akurat. Itu akan senantiasa cemas dan penuh dengan ketakutan. Tauhid kita perbaiki, sholawat kita perbaiki. Apa yang saya sampaikan ikutin, apa yang saya larang hindari. Insya Allah, meskipun nggak ketemu saya, nggak terapi dengan saya, Allah sembuhkan. Banyak yang sudah terjadi, banyak. Ikutin aja yang YouTube saya, yang sebelumnya. Kalau ngikutin YouTube saya, jangan separuh-separuh, sampai beres. Ini YouTube-nya saya jelasin 15 menit, baru 5 menit ganti yang lain, 5 menit ganti. Nggak mungkin bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Gimana mau melakukannya? Jadi ikutin, simpan di sini, lakukan tindakannya, actionnya yang penting. Buat apa teori melulu tetapi nggak dilakukan? Yang saya larang dimakan, diminum. Habis kata itu kok lah, Anda kan bertanyanya ke saya. Saya ini mantan psikosomatis, saya tenaga kesehatan, saya hipnoterapis, master hipnoterapi, hipnotauhid. Dan saya belajar ketauhidan biar lebih mendalam lagi. Udah, ikutin saja. Insya Allah Allah sembuhkan. Bertahap demi setahap. Jangan banyak bilang aneh, jangan banyak bilang kenapa, jangan. Langsung, oh iya, karena makan ini saya yang tadi saya makan. Oh, telat makan 2 jam saya. Oh, saya gulanya kurang hari ini. Enggak 2 jam sekali. Sampai kapan Kang Asep 2 jam sekali? Sampai cuek. Kalau udah cuek pikirannya, mau apapun yang dirasa Anda cuek, masa bodoh, itu berarti udah sembuh. Berarti makan biasa lagi, minum manisnya biasa lagi, air putihnya tetap 1 jam 1 gelas, karena 8 gelas dalam 1 hari 1 malam. Insya Allah, sholawat. Ayo kita sholawat dulu. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta
anta misbahus suduri. Sholawat sahabat, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Ini bawa kemana-mana seperti ini. Kemarin waktu saya mau berangkat ke klinik meriang, kecapean ya, telat makan, habis dari sana beberapa kota terus on air di radio. Nah kemudian meriang, tadinya nggak masuk klinik sore harinya, meriang pada sakit ini, ternyata habis makan si apa namanya tuh senang banget memang terong. Wah jarak 2-4 jam langsung pada sakit semuanya, luar biasa. Sholawat kepada Rasulullah SAW 1617. Nah, sambil gini aja. Nah hari ini hari Jumat, saya targetkan 3.000 atau 4.000 sholawat sehari semalam. Sambil ngapain aja kita sholawat dalam hati kita ya. Kalau ada orang dalam hati, kalau misalkan di kamar kecil dalam hati, tapi kalau lagi santai nggak ada orang, ini diucapkan ya, insyaallah. Barakallah sahabat, sehat selalu, sehat jiwanya, sehat raganya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.